Bisa dikatakan Indonesia salah satu negara di ASEAN yang sangat sukses menjalankan hilirisasi industri di dalam negeri. Terbukti dari beberapa smelter yang diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Ini menandakan bahwa jalur hilirisasi Indonesia sudah berada dalam trek yang tepat. Sekaligus, ini mematahkan argumen Uni Eropa yang mengatakan bahwa Indonesia belum siap untuk menjalankan hilirisasi industri di dalam negeri. Namun, faktanya, usai di-stopnya ekspor mineral mentah ke luar negeri, Indonesia menjadi lebih rajin membangun smelter-smelter yang baru yang memang dipergunakan untuk kepentingan industri di dalam negeri. Dan endingnya, Indonesia akan mendapat nilai tambah yang jauh lebih besar dari sekedar mengekspor bahan mentah saja. Tentunya, patut kita apresiasi bagaimana cara Presiden Joko Widodo merubah kebiasaan industri Indonesia yang memang telah didoktrin oleh era kolonial yang memang hanya mengarahkan Indonesia agar mengekspor bahan mineral mentah saja. 2% seperti sekarang kita lihat, dan kita harapkan semuanya nanti selesai sebelum Mei 2024. Di sini memiliki kapasitas memproduksi konsentrat 1,7 juta ton per tahun yang menghasilkan katoda tembaga kurang lebih 600.000 ton per tahun. Inilah yang nanti yang tadi saya sampaikan, yang harus diintegrasikan dengan nikel yang ada di Sulawesi, dengan boksit yang ada di Bintan dan Kalimantan Barat, dengan tin yang ada di Bangka Belitung, dengan tadi diserap oleh copper foil sini, sehingga terintegrasi menjadi EV baterai, lithium baterai, yang itu akan diintegrasikan lagi menjadi kendaraan listrik. Jadi ke depan kita memiliki daya saing di situ, competitiveness kita ada di situ. Itulah yang kita gunakan untuk sebagai pijakan smelter ini, pijakan fondasi untuk kita menjadi negara maju, karena dari yang bertumbuh pada konsumsi bertumbuh sekarang kepada produksi. Kalau dilihat ini kan sebenarnya kan investasi jangka panjang ya. Sementara tahun depan kan kita tahu ada transisi kepemimpinan dari pemerintah saat ini, upaya untuk memastikan bahwa investasi ini terus berjalan untuk jangka waktu yang panjang. Gimana? Ini adalah swasta, BUMN. Ekonomi ya ekonomi, bisnis ya bisnis. Kalau ini untung ya akan terus, kalau nggak untung ya akan stop. Tetapi apabila kepemimpinan nasional kita mengerti secara detail mengenai kegunaan manfaat industrial downstreaming, hilirisasi industri itu seperti apa, turunannya ini baru satu turunan, dua turunan, nanti kalau bisa sampai ratusan turunan beranak pinak menjadi ribuan turunan, itu yang akan melompatkan kita menjadi negara maju. Nah, kalau visi itu pemerintahan nasional kita tahu, itu akan lebih memudahkan, melancarkan perusahaan-perusahaan ini untuk bergerak bersama-sama, terintegrasi menjadi barang yang semua negara tergantung pada kita. Persentase dari konsentrat kita itu masih bagus nggak sih Pak sebenarnya, dengan kita sudah mampan ini hilirisasinya? Nanti tanya teknis Pak Tony Wenas. Terkait dengan investasi impor sendiri Pak, perkembangannya sudah sejauh mana? Terus ini masih proses pembicaraan terus, intinya kita minta tambahan prosentasenya, bukan di 51 tetapi ada tambahan persentase yang sampai sekarang ini sudah beres, masih proses, hampir sedikit lagi selesai. Nanti yang jelas ditunggu lebih saja. banyak, lebih besar dari sekarang. Yang jelas tidak lebih kecil tapi lebih besar, itu aja. Yang lain boleh nggak Pak? Enggak. Soal mimpi Pak Presiden SBY Pak, kan Pak Presiden SBY mimpi sama Bu Mega dan Pak Jokowi ini berangkat naik kereta bareng-bareng ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tiketnya itu dari Presiden ke-8. Tanggapan dari Pak Jokowi?
bagus sih untuk Kalau Biasa. presiden-presiden, mantan presiden bekerja sama bersama-sama membangun negara ini, ya itu mimpi kita semua. Belum, masih proses. Masih dalam proses, jadi belum bisa saya sampaikan karena masih dalam proses, itu belum, masih dalam proses. Pak, kemarin Bapak bertemu. Yang masih dalam proses tidak akan saya sampaikan Pak, kemarin karena Bapak- itu menyangkut strategi pemerintah ya, Pak, kemarin dan Bapak- BUMN. Pak, kemarin Bapak ketemu sama Pak Prabowo, juga ngajak makan siang juga di GBK itu apa ada Ya, pembicaraan? biasa tuh ya, saya tuh ketemu dengan para menteri di hari Senin sampai Jumat, tetapi juga di hari Sabtu dan Minggu biasa. Hanya yang ada yang diunggah, ada yang tidak diunggah. Tapi kenapa akhir-akhir ini ngajak Pak Prabowo terus, Pak? Sebelumnya kan saya juga makan dengan Pak Ganjar Pranowo. Sebelumnya saya juga makan dengan Pak Erik juga. Apa ada, Sebelumnya saya ada foto-foto sering wah juga gitu, Pak? makan malam, makan siang dengan Pak Luhut juga sering. Apa ada foto-foto Pak wah yang Luhut Bapak nggak diunggah. Kalau nggak diunggah kan ada capres kan. Kemarin karena memang Pak Prabowo ingin ketemu dan menyampaikan sesuatu yang penting ya. Hari Minggu pun saya, jangan dipikir saya tidur hari Minggu. Ya, Pak besok ulang jadi tahun. saya terima. Ya karena jamnya pas jam 1 ya. ada bahas pilpres ya, Pak? Hmm? Ada bahas pilpres apa? Apanya? Ada bahas soal pilpres. Ya utamanya politik, saya ngomong apa adanya. Pak besok ulang tahun makan siang. Hmm? Besok ulang tahun Apa? makan Kalau siang. Ganjar